Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polri muda dimanapun kalian berada. Hari ini ada kabar gembira nih kepada adik-adikku semuanya yang ingin menjadi seorang anggota Polri. Karena apa? Untuk pendaftaran Polri sudah dibuka sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023. Ya. Nah, dengan pengumuman tentang penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 dengan kota didik ya berjumlah semuanya 11.531 orang, terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum atau PTU dan Bakomsus pria sebanyak 10.529 orang. Kemudian untuk Bintara PTU dan Bakomsus wanita sebanyak 402 orang. Kemudian untuk Bintara Brimob sebanyak 500 orang. Kemudian Bintara Polair sebanyak 100 orang. Dan insya Allah biasanya untuk buka pendidikannya tanggal 25 Juli 2023 dan untuk tutup pendidikan yaitu tanggal 21 Desember 2023 dengan lamanya pendidikan yaitu selama 5 bulan. Tempat pendidikan biasanya ada di SPN Polda untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro Pria. Kemudian Pusdik Brimob untuk Bintara Brimob, kemudian Pusdik Polair untuk Bintara Polair, dan Sepolwan untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro Wanita. Oke, jadi hari ini yang kita bahas adalah pengumuman Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 ya teman-teman. Nah, jadi yang kita bahas sampai tuntas hari ini adalah persyaratan untuk Bintara Polri ataupun PTU. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang serta memberikan informasi-informasi di seputaran Polri selanjutnya. Kita lanjut untuk persyaratan umum Bintara Polri, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian pendidikan paling rendah SMU, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dan dibuktikan dengan pembuatan surat SKCK dari Polres setempat. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian untuk persyaratan khususnya, dengarkan ya teman-teman. Untuk persyaratan khusus Bintara Polri yaitu jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota atau mantan anggota Polri, TNI, dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri atau TNI. Kemudian berijazah serendah-rendahnya SMA, SMK, MA, MAK atau SPM atau PDF, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Kemudian lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah atau ijazah, rapot, dan ujian sekolah dibagi 2 dengan nilai rata-rata minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60,00. B. Lulusan tahun 2020 sampai dengan 2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00.
Kemudian lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00. Lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian. Nah, nomor 2-nya yaitu khusus untuk lulusan program D1 sampai dengan sarjana terapan dan S1 memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2023 melampirkan nilai rata-rata rapot semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. Adik-adikku semuanya, kemudian ketentuan tentang ujian nasional perbaikan yaitu lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 dengan ketentuan nilai memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023. Usia peserta penerimaan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 yaitu yang pertama, lulusan SMA atau sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian lulusan program D1 sampai dengan D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah lulusan program sarjana terapan dari S1 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Persyaratan selanjutnya yaitu belum pernah menikah secara hukum positif ataupun agama ataupun adat, belum pernah hamil atau melahirkan, kemudian belum memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Apabila peserta diketahui pernah menikah secara hukum positif ataupun agama ataupun adat, maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut. Kemudian persyaratan yang selanjutnya yaitu tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama ataupun adat, teman-teman. Nah, jadi dengarkan baik-baik ya, ini persyaratan khusus ini untuk Bintara Polri. Kemudian yang selanjutnya adalah dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus ataupun Panda. Kemudian tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Syarat berikutnya yaitu membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua ataupun wali.
Syarat berikutnya yaitu membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan ataupun menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Jadi teman-teman ya, jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Polri dan menjanjikan bahwa bisa meluluskan kalian, dijamin lulus. Itu jangan mudah percaya. Ya, masuk polisi gratis, no calo, no KKN. Oke, adik-adikku, selanjutnya yaitu ketentuan tentang domisili. Karena banyak sekali nih yang bertanya-tanya, Pak, bagaimana kalau domisili saya sudah 2 tahun, apakah boleh untuk mendaftar Polri? Nah, ini penjelasan untuk pendaftaran Bintara Polri. Jadi mohon didengarkan ya teman-teman. Ketentuan tentang domisili yaitu yang pertama, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda setempat untuk mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk, kecuali bagi peserta orang asli Papua yang mendaftar di Polda Papua atau Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili. Kemudian yang kedua yaitu khusus peserta orang asli Papua yang berdomisili di Papua atau Papua Barat berdasarkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, namun bertempat tinggal di luar Papua atau Papua Barat dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal dengan ketentuan mengikuti kota kelulusan ataupun peringkingan pada Polda Papua atau Papua Barat sesuai domisili. Tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili. Yang ketiga yaitu peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili. Nah, jadi untuk yang mengikuti jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang masalah domisili. Kemudian bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai ataupun karyawan maka diharuskan. Yang pertama, jika kalian sudah mendapatkan pekerjaan ingin mendaftar anggota Polri harus mendapat persetujuan ataupun rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bersedia diberhentikan dari status pegawai ataupun karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Kemudian bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan, persyaratan lainnya ya. Nah, untuk Bintara PTU Polisi Tugas Umum yang pertama adalah berijazah serendah-rendahnya SMA atau MA bukan lulusan paket A, B, dan C. Kemudian SMK atau MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Artinya untuk SMK atau MAK ya selain jurusan tata busana dan tata kecantikan masih bisa untuk mengikuti pendaftaran Bintara Polri ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan pendidikan diniyah ya formal, PDF atau setingkat SMA itu juga bisa mengikuti. Kemudian program D1 sampai dengan program sarjana terapan dan S1 memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Kemudian teman-teman untuk tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk umum pria yaitu 165 cm dan juga untuk wanita yaitu 160 cm. Nah, untuk wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar PPKT atau pulau-pulau terpencil PPT ya, untuk prianya yaitu 163 cm dan wanita 158 cm.
khusus untuk ras Melanesia atau Polda Papua dan Papua Barat, daerah pesisir, yaitu untuk pria 163 cm dan wanita 158 cm. Kemudian untuk daerah pegunungan, ya, pria 160 cm dan juga wanita 155 cm. Oke teman-teman, sahabat Polri Muda, jadi tunggu apa lagi? Segera kalian langsung buka alamat website resmi Polri di www.penerimaan.polri.go.id yang ada di bawah ini ya. Langsung saja kalian daftar, kalian isi di kolom pendaftaran tersebut ya, kemudian kalian print persyaratan yang ada di online tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.